Perkenalkan, saya Andi Mubarak dengan NIM 1822339. Kali ini saya akan membahas ujian akhir semester untuk matkul sistem multimedia. Untuk soal pertama, kompresi citra. Jadi, kita disuruh untuk mengambil foto selfie menggunakan ponsel. Kemudian kita disuruh mempraktikkan langkah-langkah encoding dan decoding citra untuk satu markdown dengan menggunakan bahasa Python. Setelah itu, analisis dan bandingkan markdown hasilnya dengan markdown hasil decoding. Kemudian terakhir disuruh jelaskan observasi mengenai kualitas makroblok hasil decoding dibandingkan dengan makroblok hasil. Untuk jawaban soal yang pertama. Untuk pertama-tama kita pahami dulu konsep dasar kompresi JPEG ini. Jadi kompresi JPEG ini adalah metode lossy compression. Berarti sebagian kecil data dihilangkan secara permanen untuk mencapai ukuran file yang jauh lebih kecil. Untuk proses encoding untuk satu markdown satu markdown ini sama dengan blok pixel 8 ke 8. Jadi langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama ada transformasi ruang warna. Jadi citra itu diubah dari yang RGB, red, green, blue, diubah ke YCBCR. Untuk Y-nya itu adalah komponen luminansi kecerahan, sedangkan CB dan CR adalah komponen chrominansi, informasi warna. Dan yang kedua adalah tahap discrete Gaussian transform atau DCT. Jadi setiap blok 8 ke 8 diubah dari domain spasial atau nilai pixel ke domain frekuensi. Hasilnya nanti bakal matriks 8 ke 8 koefisien DCT. Koefisien di pojok kiri atas atau DC mewakili kecerahan rata-rata blok, sedangkan koefisien lainnya mewakili detail dari frekuensi rata-rata tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu kuantisasi atau quantization. Jadi ini langkah utama di mana kehilangan data terjadi. Jadi setiap DCT tadi akan dibagi dengan nilai dari tabel kuantisasi. Lalu kemudian dibulatkan ke integer terdekat. Tabel ini akan memiliki nilai kecil di pojok kiri atas dan nilai besar di pojok kanan bawah. Kemudian yang terakhir encoding. Jadi koefisien yang telah dikuantisasi tadi akan diurutkan secara zigzag dan dikodekan menggunakan metode seperti run length encoding dan Huffman coding untuk menghasilkan data terkonversi. Kemudian untuk proses decoding ya kebalikannya. Jadi dari pertama decoding yaitu membaca data terkompresi. Kemudian yang kedua adalah dekuantisasi yaitu mengalihkan koefisien dengan nilai yang sama dari tabel kuantisasi. Yang terakhir adalah IDCT atau inverse discrete Gaussian transform, kebalikan dari DCT. Jadi kita bakal mengubah matriks koefisien kembali ke domain spasial untuk merekonstruksi blok pixel 8 ke 8. Kemudian untuk selanjutnya kita bakal implementasinya dengan Python sesuai soal. Jadi kode Pythonnya sebagai berikut. Ini untuk foto selfie saya. Kemudian saya akan menunjukkan di VS Code saja karena lebih detail. Jadi di kode Python ini yang pertama adalah fungsi JPG proses block. Oh ya, sebelumnya untuk komponen library yang digunakan kali ini adalah NumPy, PIL untuk memproses gambarnya, Matplotlib dan Matplotlib ini untuk visualisasi dan spesi ini untuk proses DCT dan IDCT. Kemudian kita lanjut ke fungsi utamanya yaitu adalah JPG proses block. Jadi ini fungsinya untuk mengimplementasikan proses encoding dan decoding. Jadi encoding dan decoding terjadi di sini. Oke, yang pertama kita pastikan bloknya ini adalah float karena pasti bakal menghasilkan nilai yang desimal tentunya. Kemudian pixel-pixel tadi kita ubah dari 0 sampai 25 jadi min 28 hingga 127. Jadi setiap blok kita kurangi dengan 128. Kemudian kita akan blok ini kita akan disitikan itu sebagai berikut untuk fungsinya. Kemudian kita kuantisasi. Jadi tabel-tabel ini merupakan tabel kuantisasi iluminasi standar. Jadi ini udah ada di web yang ada gitu. Kemudian setelah itu kita kuantisasikan. Jadi kita bagi tadi blok DCT blok tadi dengan kuantisasi tabel ini. Itu bakal dapat hasilnya. Ini untuk proses encoding. Kemudian untuk proses decodingnya kita dekuantisasi, yaitu kita kalikan
kuantitasi blok yang kita dapat tadi dengan kuantitas tabel. Kemudian selanjutnya setelah kita dekonsentrasi, kita I di city, yaitu kebalikan dari di city. Jadi untuk fungsinya ya seperti ini. Kemudian kita kembalikan lagi ke 0 sampai 255, jangan ya ditambahkan 128. Terus jangan lupa kita batasi nilai piksel antara 0 sampai 25, antara 0 dan 255. Kemudian ya ini untuk program utamanya untuk memproses encoding dan decoding. Jadi kita akan jalankan di program utama kita. Ini kita convert ke grayscale atau luminance karena kita fokusnya ke luminance karena mata manusia itu lebih fokus ke luminansi. Ya kita buka .jpg ini, terus kita ambil satu makro blok 8x8 dari ini untuk ukuran row-nya 100 per 100, berarti harusnya di kiri atas sih gambar ini bloknya bakal diambil. Kan foto selfie saya seperti berikut ini. Bakal start di sini kayaknya. Nah, kemudian kita proses, yaitu dengan cara memanggil fungsi utama tadi. Yang diproseskan adalah makro blok yang 8x8 yang kita sudah ambil. Kemudian setelah itu ini untuk hitung error, fungsi untuk kita bakal melihat seberapa besar error-error yang ada gitu, perbedaannya, perbandingannya. Ini bakal nampilin hasil yang ada. Kemudian ini untuk visualisasi ini, jadi kita langsung saja kita tampilkan saja ya. Bakal sebagai berikut. Oke. Jadi sekarang perbandingan ini nih bakal kelihatan nih visualisasi error perbedaannya. Nah, ini output berupa teksnya. Jadi berdasarkan perbedaan ini, yang pertama untuk makroblok asli bakal nampilin nilai piksel yang bervariasi antara 43 dan 96. Ini 96. 43 ini ada paling kecil. Jadi kemudian untuk hasil dari konstruksinya, kalau kita bandingkan dengan yang asli, itu bakal tidak ada yang sama persis gitu dengan aslinya. Jadi kalau kita lihat hasil dari konstruksinya seperti ini, jadi dari 93 ke 95, dari 90 ke 89, dari 88 ke 84. Jadi tidak ada yang sama persis gitu, hampir tidak ada. Dan untuk analisisnya, jadi perbedaan ini membuktikan bahwa proses kompresi telah menghilangkan sebagian informasi secara permanen. Meskipun begitu, nilai-nilai hasil rekonstruksi masih sangat dekat dengan nilai hasilnya. Ya, kita lihat masih banyak yang dekat ya. Errornya itu kalau di sini untuk perbandingan jauhnya cuma beberapa blok seperti di sekitar sini. Sisanya masih dekat-dekatan, masih beda selisih sedikit. Jadi secara visual blok-blok yang direkonstruksi akan terlihat hampir identik dengan blok asli bagi mata manusia, walaupun secara matematis berbeda. Ya, ini tentunya inti dari lossy compression, yaitu kita mengorbankan akurasi data yang sempurna demi ukuran file yang lebih kecil. Ingat, ukuran file yang lebih kecil sambil menjaga kualitas visual. Kemudian, kalau kita observasi pada koefisien setelah kuantisasi, yang pertama untuk pola umumnya, jadi matriks koefisien bakal menunjukkan nilai yang terbesar pada di pojok kiri atas. Kalau kita lihat pojok kiri atas tuh nilainya lebih besar daripada baris-baris yang lain. Kemudian untuk koefisien DC pojok kiri atas nilainya min 30. Ini tuh koefisien yang paling penting. Dia bakal merepresentasikan kecerahan rata-rata blok. Udah untuk koefisien frekuensi rendah yang di dekat pojok kiri atas sekitar di sini di bawah min 30. Jadi tuh koefisien ini bakal mewakili perubahan warna yang landai atau gradasi halus.
Kemudian untuk koefisien AC frekuensi tinggi yang menuju pojok kanan bawah bakal menghasilkan sebagian besar nilai 0 karena ini adalah hasil dari proses kuantitasasi yang agresif pada frekuensi tinggi. Jadi informasi tentang detail-detail yang sangat tajam dan perubahan piksel yang sangat cepat ini telah diperlihatkan menjadi 0 dan dibuang. Jadi inilah ini bagian di sini itu merupakan sumber-sumber untuk penghematan ukuran menjadi lebih kecil. Kemudian kalau kita konfirmasi pada matriks perbedaannya nih, eh, jadi bisa dibilang matriks ini penuh dengan nilai error antara bervariasi dari 0 sampai 9. Eh, kemudian untuk distribusi errornya, error ini tidak terdistribusi secara acak. Nilai error yang terbesar misalnya di 8 dan 9 nih. Dia nunjukin area di mana proses kuantitasi memiliki dampak paling signifikan. Namun secara umum nilai error ini relatif lebih kecil dibandingkan nilai piksel total. Dan kalau kita observasi pada metrik kualitas yaitu mean square error dan peak signal to noise ratio. Untuk bagian MSC yaitu 9,7 ini tuh nilai yang relatif rendah, menunjukkan perbedaannya tidak terlalu besar antara gambar asli dan hasil rekonstruksi. Dan untuk PSNR yang berada di 38,26 desibel menunjukkan bahwa ini termasuk dalam kategori kualitas baik. Ini menginformasikan bahwa secara objektif bahwa meskipun ada data yang hilang, kualitas visual yang direkonstruksi itu masih sangat tinggi dan perbedaannya sulit dideteksi dengan mata telanjang. Jadi kesimpulannya untuk kompresi ini berhasil untuk secara visual bakal mengecilkan ukuran file. Kemudian untuk soal yang kedua adalah kompresi video dengan bobot 25%. Jadi untuk soalnya kita akan disuruh membuat sebuah skenario di mana kamera digital digunakan untuk merekam suatu kegiatan. Ya, kita bisa bercontoh futsal dan satu atau yang lainnya. Kemudian video tersebut dikirimkan melalui internet dan ditampilkan ke layar penonton. Ini kita disuruh menjelaskan alur proses yang terjadi dengan memperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama, kita disuruh untuk menjelaskan perbedaan sinyal video analog dan digital serta relevansinya dalam skenario ini. Dan yang kedua, apa sih peran video encoder seperti H.264 dan jelaskan bagaimana encoder tersebut bekerja secara umum. Dan yang ketiga, kita disuruh menjelaskan perbedaan open loop dan closed loop video encoding. Yang keempat, kita disuruh menjelaskan bagaimana redundansi temporal digunakan untuk kompresi video. Serta yang terakhir, kita disuruh menjelaskan struktur group of picture dan peran masing-masing frame IPB serta analisis perbandingan kualitas dan ukuran file antara GOP 20 dan GOP 50. Jadi untuk jawaban soal nomor 2 ini, kita menemukan skenario perbandingan futsal disiarkan secara langsung melalui platform YouTube. Kita jelaskan dari yang pertama, perbedaan sinyal video analog dan digital. Untuk video analog ini menggunakan representasi kontinu dari informasi visual. Kemudian dia rentan terhadap noise dan degradasi kualitas saat transmisi. Kemudian untuk bandwidthnya tetap dan terbatas dan tidak dapat dikompresi secara efisien, jadi susah nih buat dikompresi. Kemudian kualitasnya bakal menurun seiring jarak transmisi. Kita lanjut ke sinyal video digital. Pertama, dia bakal representasi diskretnya dalam bentuk bit, yaitu 0 dan 1. Kemudian dia tahan terhadap noise, kualitas, selama tidak ada error bit. Kemudian dapat dikompresi dengan berbagai algoritma. Nah, jadi untuk sinyal video digital gampang nih buat dikompresi. Kemudian dia bakal memungkinkan untuk transmisi jarak jauh tanpa degradasi. Kemudian yang terakhir dapat diproses, disimpan, dan distribusi dengan mudah. Jadi untuk relevansi dalam skenario ini, kamera digital bakal menghasilkan sinyal digital yang memungkinkan kompresi efisien. Ya bakal gampang lah buat kompresi untuk streaming internet. Kemudian transmisi jarak jauh tanpa loss kualitas, dan kemudian adaptasi bitrate sesuai bandwidth penonton. Jadi sesuai dengan penonton nih bitrate-nya berapa. Dan terakhir dia bakal melakukan penyimpanan dan replay yang mudah. Kemudian untuk alur proses yang kedua,
bagaimana peran dan cara kerja video encoder H.264. Jadi peran H.264 ini dia bakal mengompresi data video digital menjadi, maksud saya, data video digital mentah menjadi ukuran yang jauh lebih kecil agar dapat ditransmisikan secara efisien melalui internet dengan bandwidth terbatas sambil mempertahankan kualitas visual yang dapat diterima. Kemudian untuk cara kerja umumnya, dia bakal mengurangi redundansi atau data berulang dengan dua cara utama. Yang pertama, redundansi spasial atau intraframe. Jadi H.264 ini bakal menganalisis area-area dalam satu frame yang sama. Kemudian dia bakal menggunakan teknik prediksi intraframe ini untuk memprediksi blok pixel berdasarkan blok tetangga yang sudah di-encode. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan redundansi temporal atau interframe. Jadi H.264 ini bakal membandingkan frame saat ini dengan frame sebelumnya atau bisa jadi frame sesudahnya. Kalau konteksnya dalam video futsal, latar belakang lapangan mungkin tidak berubah dan pemain hanya bergerak sedikit. Jadi encoder melakukan motion estimation untuk menampilkan blok pixel yang cocok di frame referensi dan kemudian hanya menyimpan motion vector yang menunjukkan arah dan pergerakan serta residualnya. Jadi ini tuh jauh lebih efisien. Dan untuk alur proses yang ketiga, perbedaan open loop dan closed loop video encoding. Untuk open loop encoding, jadi encoder ini tidak mempertimbangkan feedback dari decoder. Kemudian prediksi berdasarkan frame asli, bukan frame yang telah di-decode. Kemudian lebih cepat dalam komputasi, kualitas prediksi kurang optimal, serta rentan terhadap drift error. Untuk closed loop encoding, jadi encoder ini bakal menggunakan frame referensi yang sama dengan decoder. Prediksi berdasarkan frame yang telah melalui proses encode-decode lebih lambat karena harus melakukan decoding internal. Kemudian untuk kualitas prediksi lebih baik dan konsisten. Yang terakhir, dia bakal mencegah drift error dan menjaga kualitas jangka panjang. Jadi, untuk implementasi dalam H.264, dia bakal menggunakan closed loop encoding untuk memastikan kualitas video yang konsisten sepanjang sequence karena konteksnya untuk live streaming. Jadi bakal butuh kualitas video yang konsisten. Kemudian untuk alur proses yang keempat, penggunaan redundansi temporal. Jadi apa sih redundansi temporal ini? Jadi singkatnya ini adalah kemiripan antara frame-frame yang berurutan dalam sebuah video. Jadi untuk kalau implementasi dalam futsal, yang pertama itu ada latar belakang lapangan. Jadi bakal relatif statis dan dapat diprediksi dengan baik. Kemudian untuk pemain bergerak, dia bakal menggunakan motion vector untuk mendeteksi arah dan kecepatan. Kemudian nih kalau untuk bola, objek kecil dengan movement cepat, bakal diperlukan handling khusus. Terakhir untuk kamera panning, global motion compensation untuk pergerakan kamera. Keuntungan menggunakan ini, redundansi temporal ini, yaitu bakal signifikan mengurangi bitrate. Kemudian kualitas visual tetap terjaga untuk area statis, serta efisien untuk scene dengan motion predictable. Kemudian untuk proses yang kelima yaitu group of picture dan perbandingan kualitas atau ukuran file. Jadi GOP ini adalah urutan frame yang diawali oleh sebuah iframe dan diikuti oleh preframe dan bframe. Struktur ini memungkinkan akses acak dan pembelaan dari error. Untuk iframe atau intracode, jadi ini tuh bisa disebut frame kunci. Dia bakal dikompresi secara independen tanpa referensi ke frame lain. Jadi ini berukuran paling besar. Jadi diperlukan untuk memulai pemutaran atau melompat ke suatu titik dalam video. Untuk p-frame atau predicted, dia bakal menggunakan frame sebelumnya, iframe atau preframe lain sebagai referensi. Ukurannya jelas lebih kecil dari iframe. Tugasnya menyimpan motion vector dan residual. Kemudian untuk b-frame atau bidirectional predicted, ini tuh paling efisien karena dia menggunakan frame sebelumnya dan sesudahnya sebagai referensi, sehingga dapat mendapatkan prediksi terbaik serta ukuran yang paling kecil. Untuk analisis perbandingan, GOP 20 versus GOP 50. Untuk GOP 20 yang durasinya GOP-nya lebih pendek, untuk secara struktur, jadi satu iframe itu bakal bukan setiap 20 frame. Kemudian ukuran filenya jelas lebih besar karena iframe yang mahal muncul lebih sering. Ukuran file secara keseluruhan akan lebih besar dibandingkan dengan GOP 50. Kemudian itu kualitasnya bakal cenderung lebih tinggi dan stabil. Untuk keuntungan lainnya bakal penonton dapat melompat-lompat dalam video lebih responsif.
Kemudian bakal terjadi eh, bakal dapat mengalami error recovery yang lebih baik. Untuk GP50 yang dengan durasi GP yang lebih panjang, jadi ukuran filenya itu bakal lebih kecil karena lebih banyak P dan B frame yang sangat efisien dan lebih sedikit I frame. Kemudian itu kualitasnya potensial lebih rendah. Jadi jika terjadi perubahan adegan yang cepat di tengah-tengah GP yang panjang, jadi P frame dan B frame ini akan kesulitan menemukan referensi yang baik. Untuk kelemahan lainnya bakal terjadi shaking yang lebih lambat serta error recovery yang lebih lambat. Untuk kesimpulan skenario-nya, jadi untuk live streaming futsal, GP20 ini seringkali lebih dipakai karena walaupun ukuran filenya lebih besar, ini bakal memberikan pengalaman penonton yang lebih baik dengan memungkinkan syncing yang cepat serta pemulihan orang yang hampir instan. Ini tuh hal yang sangat penting dalam siaran langsung. Oke. Kemudian untuk soal yang ketiga tentang kompresi audio dengan bobot 20%. Jadi kita disuruh untuk melakukan eksperimen sederhana untuk menganalisis perubahan karakteristik sinyal audio sebelum dan sesudah proses kompresi. Gunakan metode kompresi audio berbasis format MP3 menggunakan Python dan library terkait. Jadi langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kita disuruh untuk memilih file audio format WAV berdurasi 10-30 detik. Kemudian kita kompresi file tersebut dengan MP3 menggunakan library PDAP atau FFmpeg Python. Ini kita akan disuruh untuk membandingkan ukuran file, spektrum frekuensi, dan visualisasi gelombang antara file asli dan file hasil kompresi. Jadi untuk jawaban soal nomor 3, kita harus memahami konsep kompresi MP3 terlebih dahulu. Jadi MP3 ini adalah eh, format kompresi audio lossy. Jadi tujuannya mengurangi ukuran file audio secara drastis dengan menghilangkan suara-suara yang dianggap tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Jadi eh, untuk teknik utamanya bahkan meliputi pertama masking frekuensi. Jadi suara yang lebih keras pada frekuensi tertentu akan membuat suara yang lebih pelan di frekuensi sekitarnya menjadi tidak terdengar. Jadi MP3 bakal membuang nih data dari suara yang termasking ini. Kemudian yang kedua adalah masking temporer. Jadi suara yang keras akan membuat suara pelan sesaat sebelum dan sesudah suara keras tersebut tidak terdengar. Kemudian bit terendah. Jadi MP3 ini bakal membatasi jumlah data bit yang dialokasikan per detik. Misalnya menjadi 128 kilobyte per second. Jadi ini akan memaksa encoder untuk lebih agresif dalam membuang data. Ini akan dilakukan penghapusan frekuensi tinggi. Jadi karena manusia itu tidak ada umumnya tidak dapat mendengar frekuensi di atas 20 kHz. Jadi MP3 ini bakal memotong frekuensi di atas 16 sampai 18 kHz untuk menghemat bit. Jadi untuk implementasi dengan Python-nya sebagai berikut. Oh ya, pertama-tama kita pastikan sudah memasang library PDAP dan FFM MPEG Python. Untuk tutorial bisa lihat di website website yang ada. Jadi untuk kode Pythonnya sebagai berikut. Saya juga mempunyai kode Pythonnya di sini. Kita akan bahas di sini aja karena bakal lebih jelas. Nah, untuk langkah yang pertama, kita pilih dulu nih file WAV dan kita akan kompresi ke file MP3. Jadi untuk sampel WAV-nya adalah sebagai berikut. Saya menggunakan audio ini. Mari kita dengar. Nah, ini untuk sampel.wav-nya. Kita akan arahkan nanti untuk file kompresinya ke sini, ke sampel underscore compressor.mp3. Oke, yang pertama-tama kita akan membuat file WAV-nya terlebih dahulu dengan cara sebagai berikut. Ini merupakan dari library PDAP. Dan kita akan kompresikan. Nah, MP3 ini ke bitrate 128 KB per second. Ini hal yang paling penting juga. Jadi setelah kita kompresikan ke file MP3 yang bakal dikompresikan nanti ke 128, kemudian kita akan muat kembali nih audio MP3 ini untuk kita analisis. Pertama, kita bandingkan ukuran filenya.
Kemudian yang kedua, kita bakal ekstrak data mentahnya untuk plotting. Ya, untuk audionya kita bakal ubah ke mono. Kemudian untuk visual secara gelombangnya sebagai berikut, dan untuk spektrum frekuensi sebagai berikut. Untuk lebih jelas kita akan jalankan saja program ini. Jadi untuk dulunya, jadi itu kompresi audionya tuh hanya di sini saja. Jadi kita kompresi eh, file audio WAV ini ke ke 128 kilobyte per second. Kemudian, nah kita lihat nih outputnya. Itu perbandingan ukuran filenya. Ukuran WAV asli itu 2055 kilobyte. Sedangkan ukuran MP3 yang telah dikompresi tadi hanya bersekitar 187 kilobyte. Jadi rasio kompresinya gede, 11 banding 1. Tentu saja karena kita memaksa encodernya untuk membuang data dengan ukuran bitrate 128 kilobyte per second. Oh ya, untuk hasil sampel kompresinya kita bisa dengar sebagai berikut ini. Nah, kelihatan tidak seperti ada perbedaan, bukan? Oke, untuk secara ukuran nih, bakal kelihatan ukurannya yang berbeda. Sini 2000 kilobyte sedangkan yang sampel yang dikompres itu 188 kilobyte. Oke. Jadi dan keselanjutnya kita tentu bakal membahas gelombang dan perbandingan spektrum frekuensi ini. Kita analisis. Oke, perbandingan ukuran file tadi udah ya. Dan kita masuk ke perbandingan visualisasi gelombang. Kita lihat di sini. Untuk perbandingan untuk gelombang ya sangat mirip, yang dimana untuk WAV asli tertutupi hampir secara sempurna dengan MP3 terkompresi. Bahkan kalau kita zoom saja tidak akan kelihatan di mana file WAV aslinya karena sudah tertutupi dengan sangat sempurna. Kita bisa lihat kalau kita zoom berkali-kali baru bahkan kelihatan file WAV aslinya. Nah, berarti ini membuktikan kalau proses ini berhasil, proses kompresinya. Nah, kita lihat tadi kalau spektrum frekuensi bakal kelihatan nih bedanya nih untuk WAV asli dengan MP3 kompresi. Untuk WAV asli bahkan kelihatan untuk magnitudo yang tinggi dibandingkan dengan MP3 terkompresi. Jadi yang pertama untuk perbandingan spektrum frekuensi yaitu frekuensi tinggi terpotong. Jadi grafik spektrum MP3 akan menunjukkan penurunan tajam pada frekuensi tinggi. Kemudian untuk perbandingan magnitudo, kita lihat bahkan pada frekuensi yang lebih rendah magnitudo dari komponen frekuensi tertentu pada sinyal MP3 mungkin sedikit berbeda. Bisa dilihat di sini bahwa spektrum frekuensi berbeda. Jadi kesimpulannya adalah kompresi MP3 ini berhasil mengurangi ukuran file secara signifikan dengan mengorbankan fidelitas audio yang terdapat dengar oleh manusia. Perubahan terbesar terjadi pada spektrum frekuensi karena dia bakal menghapus frekuensi yang sangat tinggi yang biasanya umumnya tidak dapat didengar oleh manusia. Kemudian untuk soal yang terakhir, soal 4, watermarking dengan bobot 30%. Jadi, di soal ini kita akan disuruh untuk mensimulasikan, demonstrasikan, dan menjelaskan dengan menggunakan bahasa Python bagaimana proses embedding dan deteksi watermarking sebuah sinyal secara sinusida 440 Hz yang menggunakan sampel rate 48.000 sampel per detik. Teknik watermarking yang digunakan berbasis spread spektrum dengan menggunakan sheet bulan dan tanggal kelahiran kita. Bobot watermarking yang digunakan silakan variasikan setidaknya menggunakan dua bobot berbeda.
Jadi kita akan disuruh untuk menampilkan grafik sebelum dan sudah ada watermarking. Kemudian kita akan memainkan suara sebelum dan sudah watermarking, serta kita akan menjelaskan efek hasil deteksi untuk variasi bobot yang berbeda. Nah, sebelum kita masuk ke jawaban soal yang keempat, kita akan memahami konsep dasar watermarking terlebih dahulu. Jadi, watermarking ini adalah proses menyisipkan informasi rahasia atau watermark ke dalam sebuah media digital signal secara tidak terlihat. Jadi untuk teknik watermarking yang kita gunakan, Spectrum ini adalah salah satu teknik yang sangat tangguh atau robust. Jadi watermarking itu terdiri dari istilah itu host sinyal atau sinyal asli yang ingin dilindungi. Karena kasus ini kita akan bakal watermarking sinyal nada sinusoidal 440 Hz. Kemudian untuk watermarknya, jadi watermark ini apa sih? Jadi watermark ini adalah sebuah uh, pseudo random noise atau PN sequence. Jadi urutan-urutan angka acak ini bakal digunakan menggunakan sebuah kunci atau seed. Oh ya, untuk seed atau kunci rahasia. Jadi dalam soal ini kita akan gunakan bulan dan tanggal lahir kita. Jadi hanya orang yang tahu seed ini bakal dapat membuat ulang PN sequence yang sama persis. Kemudian yang keempat ada embedding atau penyisipan. Jadi PN sequence yang berisik ini akan ditambahkan langsung ke sinyal host. Kemudian ada deteksi. Jadi ini bakal deteksi apakah sebuah sinyal mengandung watermark. Kita akan menghitung korelasi antara sinyal tersebut dengan PN sequence yang kita buat menggunakan seed yang benar. Jika sinyal tersebut mengandung watermark yang benar, maka hasil korelasinya akan menjadi nilai sangat tinggi. Kalau sinyal tersebut tidak mengandung watermark atau kita pakai seed yang salah, dia bakal hasil korelasinya bakal mendekati nol. Oke, untuk yang selanjutnya implementasi dengan Python. Untuk kode patternnya sebagai berikut. Ini kita akan bahas di kode saya aja di VS Code atau watermark. Oke. Jadi untuk konfigurasi sebagai berikut ya, karena ini sesuai soal untuk sampel rate 48.000 duration 5 detik, frekuensi hostnya 440 Hz. Kemudian untuk sheetnya kita bakal menggunakan bulan lahir dan tanggal lahir kita. Jadi misalnya kalau bulan lahir 4 tanggal karena saya lahir tanggal 30 bulan 4 2006. Jadi format itu bakal seperti ini nanti untuk formasinya. Kemudian dia di soal ini bakal menggunakan variasi istrinya menggunakan bobot yang berbeda. Jadi untuk bobot yang pertama kita menggunakan yang lebih rendah itu 0,01. Kemudian yang bobot yang kedua yang lebih tinggi yaitu 0,05. Oke, langkah pertama kita akan menggenerate sinyal host dan watermark. Jadi ini merupakan fungsi untuk membentuk sinyal host sinusoida 440 Hz serta akan menggenerate PN sequence menggunakan seed. Menggunakan seed yaitu tanggal lahir kita tadi. Dan yang kedua, kita akan mengembedding watermark. Yaitu kita akan menyisipkan nih PN sequence nih. Jadi pertama untuk embedding watermark dengan bobot 1 dengan cara sebagai berikut. Jadi sinyal hasil bakal ditambahkan dengan perkalian dari bobot dengan PN sequence. Kita normalisasi juga untuk mencegah clipping. Kemudian setelah kita embedding, kita akan menampilkan grafik. Ya, untuk grafik seperti ini itu kodenya. Ini kita akan mainkan suara dengan menggunakan fungsi SD. Kita akan mendengarkan secara berurutan yang asli, yang dengan bobot 1 serta dengan bobot 2. Ini kita akan mensimulasikan deteksi dan kita akan untuk penjelasan efek bobot. Nah, jadi kita akan mendeteksi sinyal watermark dan sheet yang benar untuk bobot yang berbeda. Kemudian kita akan
mendeteksi juga sinyal watermark dengan sheet yang salah. Dan terakhir kita akan mendeteksi sinyal asli tanpa watermark menggunakan sheet yang benar. Kita akan pakai hot signal. Seperti apa untuk copy keluarannya kode ini, kita jalankan saja. Nah, yang pertama akan melihat. Jadi yang pertama kita akan menganalisis grafik yang ada. Nah, kita bisa lihat nih secara grafik. Jadi untuk sinyal asli, dia bakal menunjukkan hasil yang sangat smooth, halus, tidak ada patah-patah sama sekali. Dan yang kedua adalah sinyal watermark yang dengan bobot yang pertama nih 0,01. Kalau kita lihat perubahannya itu halus, kayak nggak ada yang terlalu patah-patah. Kemudian untuk watermark yang bobot yang 0,05 nih. Nah, kalau di sini bakal kelihatan garisnya itu tidak tidak beraturan. Ada yang naik turun naik turun naik turun. Jadi inilah untuk grafik antara sinyal asli dengan watermark dengan bobot 01 dan 005. Kemudian selanjutnya kita akan menerangkan suara. Suara yang asli dengan suara yang di watermark. Suara yang asli. Dan itu yang bobot 0,01. Nah, kemudian kita akan yang bobot 0,0. Nah, jadi bisa dengar kan kalau untuk yang pertama suara yang pertama pasti bakal menghasilkan nada yang murni, yang bersih. Dan untuk yang 0,01 ini bakal menunjukkan noise yang sangat kecil, tapi dia perbedaannya tuh antara suara asli dan suara yang watermark ini bakal nggak jauh beda. Dan untuk watermark yang bobot 0,05 bakal terdengar banget tuh noise yang samar banget di latar belakang tadi. Ini karena bobot yang lebih besar akan membuat watermark lebih kuat dan mulai masuk ke ambang batas pendengaran. Gitu. Kemudian kita masuk ke analisis efek deteksi untuk variasi bobot. Oke, untuk output keluaran setelah kita menekan, yang pertama kita melihat grafik, kemudian kita menekan audio, ketiga akan mengeluarkan output proses deteksinya nih. Jadi ya sheet yang kita gunakan sebagai berikut ya. Untuk embedding karena sesuai bulan dan tanggal saya itu bulan 4 dan tanggal 30. Jadi sheetnya bakal 430. Kemudian hasil deteksi dengan bobot 0,01 sebagai berikut dan 0,05 sebagai berikut dengan syarat sheetnya benar. Nah, kalau kita bisa lihat nih, untuk kalau kita pakai sheet yang salah, misalnya sheetnya 1, 2, 3, 4, 5, dia bakal mendekati 0, yaitu minimal 3,45. Beda dengan sheet yang benar, bakal jauh dengan 0, bakal menunjukkan nilai yang lebih besar, ya, bisa ribuan seperti ini. Kemudian nih, kalau kita menggunakan hasil deteksi pada sinyal AC yang pada host sinyal tanpa watermark, dia bakal kecil tapi tidak mendekati minus, yaitu 10,81. Nah, untuk bobot rendah ini 0,01 mempunyai keuntungan dan kekurangan masing-masing. Untuk bobot rendah, keuntungannya watermark ini sangat tidak terdengar, jadi kualitas audio aslinya bakal terjaga dengan baik. Kemudian untuk kekurangannya, dia bakal kurang tangguh atau less robust. Jadi walaupun hasil deteksi korelasinya ini akan menjadi nilai positif yang lebih tinggi, tapi dia masih kalah nilai bobotnya eh, dengan bobot yang lebih besar, yaitu 0,05. Jadi ini berarti watermark ini akan lebih rentan hilang jika audio diedit, dikompresi misalnya, atau ditambahkan noise lain. Kemudian untuk bobot tinggi 0,05, keuntungannya itu dia bakal jadi sangat tangguh atau robust. Jadi hasil deteksi korelasinya akan menjadi nilai yang sangat tinggi. Bisa kita lihat sangat jauh berbeda dengan yang bobot 0,01 untuk hasil deteksinya. Jadi ini tuh bakal sangat sulit untuk dihapus watermark ini. Kemudian untuk kekurangannya bakal berposisi terdengar perceptible. Jadi karena penggunaan bobot yang sangat tinggi ini bakal memasukkan lebih banyak noise ke dalam sinyal.
yang berarti dapat menurunkan kualitas audio dan akan lebih banyak terdengar sebagai desisan seperti yang disebutkan pada poin B, yaitu bakal terdengar noise statis yang samar di latar belakang nada murni yang seperti yang kita dengar tadi. Oke, sekian hasil pembahasan dari soal ujian akhir semester saya untuk mata kuliah sistem multimedia. Saya ucapkan terima kasih.